B ya. Nah, untuk persamaan garis sendiri itu ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Kalau yang sejajar itu nilai M1 atau gradien pertamanya sama dengan gradien kedua ya, jadi berlalu. Terus kalau dia tegak lurus, untuk mencari tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 ya. Setelah dapat gradien baru kita cari persamaan garisnya. Rumus persamaan garis lurus itu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya adik-adik ya. Untuk lebih jelasnya kami contoh soal. Oke adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 3 pada x sama dengan negatif 1. Oke ya, pada soal ini x1 nya sudah diketahui, yang dinilai persamaan garis. Untuk persamaan garis itu rumusnya y dikurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. X1 nya sudah ada, berarti yang belum ada y1 ya. Langkah pertama berarti kita cari y1 nya dulu. Caranya seperti ini. Ini fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x tambah 3 ya soalnya. Nah, fx ini lambangnya y sama ya. Artinya f x nya sudah dapat digantikan min 1 ya. Berarti ini x nya juga diganti dengan min 1 kuadrat dikurang 6 dikali x nya min 1 ditambah 3 ya. Terus 2 min 1 pangkat 2 artinya min 1 kali min 1. Iya, 1 ya. Dikurang negatif 6 dikali negatif 1. Negatif ketemu negatif, iya jadi positif ya. 6 kali 1 6 ditambah 3 ya. Berarti ini 2 kali 1 2 tambah 6 ya 8 tambah 3 ya 11 ya. Berarti y nya itu 11. Berarti titiknya ini di koordinatnya min 1, 11 ya. Ini sebagai x1, ini sebagai y1 ya. Sudah dapat x1 sama y1 nya, baru kita cari gradiennya m nya. Oke, cara mencari gradien atau m kita cari turunannya. Berarti soalnya tadi fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 6x ya. Untuk mencari gradien berarti kita cari turunan pertamanya. Kenapa? Karena lambang gradien ini sama kayak turunan pertama ya. Berarti kita sebutkan ini f asen x sama dengan 2 turunkan jadi 2 kali 2 ya 4x ya. Ini dikurang 1 jadi tinggal x nya pangkat 1 ya. Dikurang kalau 6x berarti tulis saja angka 6, x nya hilang. Begitu juga 3 nya jadi angka 0. Oke, sudah dapat turunannya baru kita cari gradiennya. X nya tadi sudah diketahui min 1. Oke, berarti ini x nya gantikan dengan negatif 1 dikurang 6 berarti 4 kali negatif 1 iya negatif 4 ya. Dikurang 6 berarti hasilnya berapa? Iya negatif 10 ya. Berarti m nya negatif. Nah ada ya, kalau gradiennya sudah ada, terus x1 nya juga sudah ada, x1 sama y1 nya, baru kita cari persamaan garis singgung kurvanya. Rumusnya persamaan garis singgung itu berarti rumusnya itu y dikurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1 ya. Berarti ini y dikurang y1 nya berapa? Iya 11 ditambah dengan m nya negatif 10 dikali x. X1 nya negatif 1. Negatif sama negatif jadi positif 1 ya. Terus ini y dikurang 11 sama dengan ini kalikan dulu. Negatif 10 kali x iya negatif 10x. Terus negatif 10 kali 1 iya negatif 10 ya. Atau negatif 11 nya kita pindahkan ke sini. Kalau pindah dia jadi iya jadi tambah ya. Ini tetap negatif 10 ditambah 11 berarti persamaan garis singgung kurvanya negatif 10x. Negatif 10 tambah 11 iya positif 1 ya. Berarti ini persamaan garis singgung kurvanya ya. Oke, untuk nomor 1 bisa dipahami. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut ke contoh soal nomor ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 2 yaitu persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2 pada titik ordinat
satu tadi, X-nya atau absisnya yang diketahui. Tapi kalau pada soal nomor 2 ini, ordinatnya atau Y-nya yang diketahui. Berarti kalau Y-nya sudah dapat, berarti kita tinggal cari X-nya ya. Berarti soalnya ini Y sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 2 ya. Karena ini ordinat, berarti Y-nya diganti dengan 4 X kuadrat tambah X kurang 2 ya. Pindahkan 4 ini, berarti ini jadi 0, berarti X kuadrat tambah X dikurang 2. 4 kan positif, kalau pindah melewati sama dengan jadi ya negatif ya. Ini ada sejenis ya, bisa kita sederhanakan lagi, tambah X dikurang 6 ya, sama dengan 0 ya. Nah, karena ini berupa persamaan kuadrat, berarti kita cari dulu X-nya ini dengan pemfaktoran. Oke, caranya seperti ini, cari angka kalau dikalikan hasilnya yang ini negatif 6. Tapi kalau ditambah angka yang sama hasilnya yang ini positif 1 ya. Artinya ini kalau nggak ada angka 1 ya. Nah, cari kekaliannya berapa? Ya, 3 kali 2 ya. Karena 3 kali 2 hasilnya 6. Karena yang 6 ini negatif, maka di antara 3 sama 2 ini ada yang negatif. Yang lebih pas dikasih negatif, iya negatif 2. Kenapa? Positif kali negatif, negatif. 3 kali 2 6. 3 ditambah negatif 2 positif 1, benar ya? Berarti ini X, di sini X, berarti faktornya itu karena 3-nya positif, berarti positif 3. Karena 2-nya negatif, berarti sini negatif. Bisa kita tulis X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan ya negatif 3 ya. Terus X tambah min X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2 ya. Nah, berarti X1 nya ini ada 2, berarti akarnya ini ada 2. Oke, ada ya, berarti koordinat titik singgunya bisa kita tulis seperti ini. Yang pertama X-nya min 3, pasangannya Y-nya ya 4, dan ada satu lagi X-nya 2, Y-nya 4 ya. Oke, ada ya. Setelah dapat koordinat titik singgunya, baru kita cari gradiennya ya. Kita mencari gradien yang pertama dulu, gradien titik yang ini dulu, negatif 3 sama 4 ya. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Oke, untuk mencari gradien tadi ingat kita turun pertama ya, berarti ini soalnya Y kuadrat tambah X dikurang 2 ya. Berarti ini turunannya Y aksen sama dengan ini kita turunkan jadi ya 2X. Ini jadi ya karena angka 1 berarti jadi angka 1 ya. Ini jadi 0. Oke. Setelah itu baru kita gantikan X-nya ini dengan yang ini. Berarti ini 2 dikali ini berapa X-nya? Negatif 3 ya, ditambah 1. Berarti ini 2 kali negatif 3 ya negatif 6 tambah 1. Hasilnya berapa gradiennya? Iya negatif 5 ya, pintar ya. Nah, setelah dapat gradien baru cari persamaannya. Rumus persamaan garis tadi apa? Iya Y. Apa rumus persamaan garisnya tadi? Ya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Berarti Y dikurang Y1 nya berapa? 4 sama dengan M nya negatif 5 dikali X1 nya ya negatif sama negatif jadi positif 3 ya. Berarti ini Y dikurang 4 sama dengan ini kalikan ya min 5X. Kalau ini kalikan ke belakang juga ya negatif 15 ya. Atau bisa kita tulis min 4 nya kita pindahkan sini. Berarti ini tetap min 5X dikurang 15. Min 4 pindah jadi positif 4 ya. Atau Y sama dengan min 5X negatif 15 sama positif 4 jadi ya negatif 11 ya. Ini persamaan garis yang melalui titik min 3 sama 4. Kita mencari, oke adik-adik, kita cari persamaan garis yang satu lagi yaitu di titik 2,4 ya. Tapi di langkah pertama kita cari gradiennya dulu. Oke, untuk mencari gradien kita turunkan dulu soalnya tadi ya. Ini soalnya. Oke, kalau kita turunkan berapa sini tadi? Ini jadi 2X, ini jadi positif 1 ya. Karena X
X-nya ini 2, maka X ini ganti dengan 2 nya dengan 2 ditambah 1, berarti ini 4 tambah 1 yakni 5 ya, berarti gradiennya di 5 ya. Setelah dapat gradien baru kita cari persamaan garis. Oke, untuk persamaan garis sama kayak yang tadi, Y kurang Y1 M X kurang X1 ya. Berarti ini Y dikurang Y1 nya berapa? 4 sama dengan M nya 5 dikali X kurang X1 nya 2 ya. Oke, lanjut ya. Y dikurang 4, ini kita kalikan lagi ya, ini jadi 5X, ini kalikan juga 5 kali 2 ya negatif 10 ya, atau 5 nya kita pindahkan ke sini jadi ya positif ya, min 10 ditambah 4, berarti ini Y sama dengan 5X min 10 tambah 4 ya negatif 6. Inilah persamaan garis yang Oke, ada ya, kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 10x tambah 5. Tentukan persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis y dikurang 5x tambah 2. Berarti dia sejajar ya. Berarti pada soal ini x sama y nya tidak diketahui, tapi gradiennya yang diketahui melalui garis ini. Berarti sama garisnya y kurang 5x tambah 2 sama dengan 0 ya. Kita tentukan dulu gradiennya. A nya berapa nih? A itu angka di depan huruf x, yaitu min 5. B nya depan huruf y 1, C nya 2 ya. Untuk mencari gradien tadi atau f hasil x itu min A per B aja ya. Berarti ini min A nya berapa? Iya, negatif 5 per Y. B nya B nya berapa? Iya, 1 ya. Berarti negatif sama negatif jadi positif 5 per 1 atau 5. Oke, ya, sudah dapat gradiennya, baru kita cari nilai x nya ya. Berarti untuk soalnya tadi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 10x tambah 5 ya. Karena ini gradien angka turunan pertama, berarti ini kita turunkan dulu. Berarti ini f hasil x sama dengan, turunkan ini 3 dikali, berarti ini sepertiga dikali 3 x pangkat 2 ya, ditambah ini turunkan juga jadi 2x, ini jadi iya negatif 10, ini jadi 0 ya. Oke, turunkan sepertiga kali 3 iya jadi 1, jadi tinggal ini x kuadrat ditambah 2x dikurang 10. Nah, yang perlu diingat gradien tadi hasilnya ini 5 ya, ini ya. Oke, pindahkan 5 nya ke sini. Berarti ini tinggal x kuadrat ditambah 2x kurang 10. 5 pindahkan jadi iya negatif 5 sama dengan 0 ya, jadi ya. Terus x kuadrat tambah 2x negatif 10 sama negatif 5 ya, jadi negatif 15 sama dengan 0. Nah, untuk mencari faktor dari, untuk mencari akar-akar x nya, berarti ini kita faktorkan. Oke, gimana caranya? Cari angka kalau dikalikan yang terakhir ini iya negatif 15, tapi kalau ditambah angka yang sama hasil yang tengah ini yaitu 2. Oke, cari kali 15 ya, 5 sama 3 ya nih. Karena yang 15 yang negatif, berarti yang dikasih angka negatif yaitu angka berapa? Ya, angka 3 yang dari pasnya ya. Negatif kali positif negatif, 3 kali 15 15. Negatif 3 tambah 5 jadi positif 2 ya. Berarti di sini 1x, di sini x. Karena ini 3 nya negatif, berarti ini negatif 3. Karena 5 nya positif, berarti sini positif 5 ya. Terus x kurang 3 sama dengan 0, berarti ini x sama dengan ya 3, atau ini x tambah 5 sama dengan 0, berarti x ini sama dengan ya negatif 5 ya. Nah, sudah dapat x nya, kita nilai. Untuk mencari nilai y, tinggal kita substitusikan aja x nya ini ke dalam soal ini. Artinya kita menggantikan x dengan angka 3 ya. Berarti ini x sama dengan 3, maka y nya atau fx nya tinggal dimasukkan sepertiga dikali 3 pangkat 3 tambah x nya juga ganti 3 semua ya.
3 kuadrat dikurang 10 kali 3 ditambah 5 ya. Berarti ini 1/3 dikali 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3. Iya, 27 ditambah ini berapa? Iya, 9. Ini iya 30 ditambah 5 ya. 27 kali 1 27 bagi 3. Iya, 9 tambah 9 dikurang 30 tambah 5. Berapa, Dedek? 9 tambah 9 18 kurang 30. Iya, negatif 12 ditambah 5. Iya, negatif 7 ya. Berarti Y-nya ini negatif 7 ya. Berarti ini ada di titik 3, negatif 7. Ini yang pertama ya. Yang kedua, masukkan X-nya negatif 5. Berarti kalau X-nya negatif 5, oke, berarti kalau X-nya negatif 5, berarti Fx itu 1/3 5 pangkat 3 terus 5 pangkat negatif 5 ya, negatif 5 pangkat 3 terus negatif 5 pangkat 2 dikurang 10 kali negatif 5 ditambah ya 5 ya. Terus lanjut ya, 1/3 negatif 5 pangkat 3, negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 ya, negatif 125 ditambah negatif 5 pangkat 2, negatif 5 kali negatif 5 ya 25, jadi positif ya. Negatif 10 dikali negatif 5 ya negatif 50 ditambah 5 ya, ya. Terus ini ya, kalikan ini. Berarti ini negatif 125/3 ditambah berapa nih? 25 tambah 50 75 tambah 50 tambah 5 lagi iya 80. Ini artinya 80/1 ya. Karena penyebutnya beda, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 3 bagi 3 1 kali negatif 125 tetap negatif 125 ditambah 3 bagi 1 3 kali 80 iya 240 ya. Jadi hasilnya berapa nih? 125 ditambah 140 iya 115/3 ya. Ini yang kalau X-nya negatif 5 ya, berarti koordinatnya negatif 5, 115/3 ya. Nah, sudah dapat semua titik koordinat titik singkungnya, lalu kita cari kesamaan garis nih. Yang pertama 3,7 dan gradiennya berapa? Gradiennya 5 ya. Oke, masukkan rumusnya. Y sama Y dikurang Y1 sama dengan M X kurang X1 ya. Berarti ini Y dikurang, ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ada ya. Berarti Y1 nya negatif, ini negatif, jadi positif 7. M nya gradiennya 5, X1 nya di 3 ya, dikurang 3. Berarti ini Y tambah 7 sama dengan kalikan ini iya 5X, ini ke belakang kalikan juga dikurang 15. Berarti ini Y sama dengan 5X min 15. 7 pindahkan jadi iya negatif 7 ya. Berarti Y sama dengan 5X min 22. Ini kesamaan gradien yang ya, sudah dapat persamaan garis yang melalui titik 3,7 dan gradian 5. Baru kita cari lagi gradian yang melalui titik yang ini ya. Berarti yang langkah selanjutnya kita cari persamaan garis melalui titik berapa? Melalui titik ini min 5, 115/3 dan M-nya tetap 5 ya. Oke, ada DA. Langkah selanjutnya baru kita cari sama garis yang terakhir ya, ini yang melalui titik min 5, 115/3 dan gradiennya tetap 5 ya. Rumus sama garis tadi itu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Berarti Y dikurang Y1 nya ini
115 per 3 sama dengan M-nya berapa? Iya, 5, X kurang X satunya negatif 5 sama negatif jadi positif 5 ya. Terus karena ini boleh kita kalikan dulu, boleh. Ini kita kalikan dulu boleh 5x. Terus ini kalikan jadi 5 ya. Karena ini ada pecahan, supaya nggak bentuk pecahan, kita kalikan aja semuanya. Karena ini punya 3, berarti kita kalikan dengan 3 semua. 3 kali Y berarti 3Y ya. Terus 3 kali 115 dibagi 3 tetap negatif 115. Hilang 3-nya ya, dicoret. Terus 3 kali 5, iya 15 X. Terus 3 kali 25, iya 70 5-nya ada ya. Terus ini 3Y sama dengan pindahkan ini 15 X tetap tambah 75, ini jadi positif 105. Berarti ini 3Y sama dengan 15 X. Ini tambahnya jadi berapa? Iya 190 sama garis yang kedua ya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami materi gradien sama garis. Oke, kalau sudah bisa dipahami, aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya. Kakak akhiri, salam matematika. Oke, adik-adik jangan lupa untuk klik subscribe-nya. Kakak akhiri, salam